Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pemenang yang sejati. Saya ulangi, bagaimana kita belajar bisa menjadi pemenang yang sejati. Loh, kenapa pemenang kok harus ada yang sejati? Nah, ini loh. Di dalam dunia olahraga, dalam bahasa Inggris, olahraga itu sport. Maka semua orang yang main sport harus sportif. Kita pernah dengar kata sportif, bukan? Nah, artinya siap kalah dan siap menang. Itu sportif. Kita nggak bisa ngotot harus menang terus. Nah, ketika ada orang-orang yang tidak sportif, ya, saya ulangi, ketika ada orang-orang yang tidak sportif, maka muncullah pemenang-pemenang palsu. Wih, nggak enak sekali. Tapi itu ada. Tapi di dalam banyak peristiwa, termasuk pertandingan sepak bola di negeri kita sendiri, ya, Olimpiade pun pernah kecolongan. Ternyata ada orang-orang yang bayar loh saudara, untuk mempermainkan skor, mempermainkan hasil. Wah, saya pertama nggak percaya. Masa sih ada seperti itu? Ternyata ada. Jadi skor itu bisa dipermainkan. Nah, saya tanya, sejak kapan? Oh, sejak dulu. Nah, dari sini kita belajar saudara. Uang itu betul-betul setan. Saya ulangi, uang itu betul-betul setan. Maka itu dalam pertandingan olahraga sport pun ternyata banyak yang tidak sportif. Nah, itulah pemenang palsu. Hari ini kita akan belajar pemenang sejati. Jangan jadi pemain cadangan. Ingat, kalau pemain cadangan itu hanya jadi ban serep istilahnya. Jangan. Nah, ternyata juga bukan cuma permainan skor dengan duit. Doping, kita pernah dengar kata doping. Menggunakan kekuatan palsu, ya, didoping pakai bahan-bahan kimia. Aduh, ngeri sekali. Itu pemenang palsu. Dalam dunia olahraga tidak sedikit hal itu terjadi. Maka itu kita harus sportif. Jadilah pemenang yang sejati. Saya ulangi, sportif artinya ya siap kalah, ya siap menang. Itu sportif. Kalau kalah jangan marah. Justru kalau kalah kita belajar. Oh, ternyata permainanku salah. Aku harusnya begini. Jangan begitu. Nah, itu sportif. Menerima fakta dalam hidup ini tanpa menyalahkan orang lain. Kalau sudah kalah ya sudah. Ternyata nggak cuma permainan skor, doping. Yang ini jarang. Tapi ada. Wasitnya dibeli dan dibayar. Waduh, ini jahat sekali. Nah, saudara yang berkecimpung di bidang olahraga pasti akan tahu betapa liciknya manusia itu. Pemenang yang tidak sejati. Jangan sampai terjadi di antara kita, ya. Nah, semuanya itu laki sekali. Permainan uang, ngeri. Nah, lihat ketangkap berapa waktu yang lalu menjual tabung oksigen palsu. Wih, itu kan jahat sekali. Kenapa semua itu terjadi? Karena uang, demi uang, untuk uang. Orang bisa begitu jahat. Maka itu saudara, hari-hari ini ayo kita dengan serius, dengan jujur, taat kepada Tuhan. Hati-hati dengan uang. Kita memang butuh uang, tapi tidak boleh dengan cara yang curang, cara yang kotor, cara yang menyengsarakan orang lain. Tuhan ampuni kami. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pemenang yang sejati. Bukan pemenang abal-abal. Bukan pemenang karena curang. Tidak. Setan paling suka memberi, menyediakan kecurangan-kecurangan. Dan memang dari dulu itu pekerjaan mereka. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan menolong kita untuk kita tidak curang. Sportiflah. Jaga integritas nama baik kita. Saudara-saudara yang berjuang sebagai warga binaan, ini pun tidak sedikit uang. Maka itu, ayo mulai hari ini kita berharap penuh kepada Bapa di surga untuk tidak dikadali, tahu kata dikadali, oleh si kunyuk itu menjerat kita untuk dijatuhkan. Tidak. Bapa, tolong kami supaya semua kami betul-betul menjadi pemenang yang sportif, pemenang yang sejati. Kita lihat dulu ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-9. Nah, kita harus
siap untuk menghadapi ini. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Kita akan lihat firman ini. Terima kasih Bapak. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah atau pemenangnya? Wajar dan memang harus begitu. Semua yang terjadi dalam semua gelanggang pertandingan. Contoh, ini Piala Euro, berapa belas negara yang bertanding. Semua berusaha untuk jadi pemenangnya. Tapi saudara, yang menang kan tetap cuma satu. Walaupun pasti nggak semuanya menang. Tapi para pemain itu tetap semangat untuk mengharapkan dia menang atau jadi juara. Saya ulangi lagi, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Terus apa yang kita buat? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kata ini saya akan baca yang AYT. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam suatu pertandingan semuanya berlari, tetapi hanya satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah sedemikian supaya kamu mendapatkannya. PS, saudara tentu tahu bahwa di dalam perlombaan semua peserta turut lari, tetapi hanya satu orang yang menerima hadiah. Oleh sebab itu, larilah begitu rupa sehingga saudara menerima hadiahnya. TSI, ya, ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari, semua peserta ikut berlari, tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah. Karena itu berlari, mari kita berlari dalam perlombaan rohani ini sedemikian rupa supaya kita pantas menjadi pemenang. Pantas menjadi pemenang. Larilah sedemikian rupa. Oke? Nah, sedemikian rupa itu apa? Artinya taati peraturan-peraturan pertandingan itu. Jangan coba-coba melawan aturan yang sudah dibuat dalam kesepakatan bersama. Ayat 25. Apa itu sedemikian rupanya? Ayat 25 menjelaskan. Tetapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, nah ini sedemikian rupanya itu di kalimat ini, menguasai dirinya dalam segala hal. 1. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota atau medali yang fana. Tetapi kita berbuat demikian sedemikian rupa tadi untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini cuma intermezzo saja. Walaupun juara pertama selalu disebut dapat medali emas, juara kedua medali perak, juara ketiga medali perunggu. Medali emas. Mendengar kata emas itu rasanya itu kalau dikumpulkan ahli-ahli, orang-orang hebat, pemenang-pemenang, apalagi di Olimpiade, itu yang medali paling ditunggu-tunggu oleh semua manusia di dunia. Walaupun disebut medali emas, itu bukan emas utuh, ya, itu cuma sepuan di luar saja. Maka itu medali walaupun emas nggak bisa diuangkan, itu hanya untuk tanda. Ya, kalau ada orang mau beli pun nggak enak, bukan dia yang menang kok. Ngapain? Ya toh, semua kita pasti nggak akan suka mendapat medali walaupun emas. Kalau kita nggak pernah bertanding, oh ya untuk koleksi saja kok. Ya ngapain koleksi? Bukan perjuangan kita kok. Betul ya? Maka itu ayat 25 ini saudara. Untuk menjadi pemenang yang sejati, kita harus mengikuti semua peraturan, mengikuti semua persyaratan. Tidak bisa kita santai-santai saja. The message, okay. All good athletes train hard. Atlet-atlet yang hebat itu latihannya keras. They do it for a gold medal. Mereka melakukan itu, dilatih keras itu untuk mendapat medali emas. That tarnishes and fades, yang tidak kekal dan bisa lenyap. Fade
Pedis ya. You are, tapi kita, after one that's called eternally. Tapi kita yang bertanding mendapatkan emas yang kekal, FAYH. Supaya menang dalam pertandingan, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan. Supaya menang dalam pertandingan, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat usaha kita. Seorang atlet bersusah payah seperti itu. Kerennya kata bersusah payah seperti itu. Hanya untuk menggondol medali atau piala. Sedangkan kita melakukannya, dilatih dengan keras, ya, menyangkal diri, menahan diri untuk mendapat hadiah surgawi yang tidak akan hilang. Puji Tuhan. Nah, ini loh saudara, maka itu kita harus menjadi pemenang yang sejati. Jangan pemenang abal-abal. Jangan menjadi pemenang yang tidak sportif dalam hidup ini. Luar biasa. Oh, bahasa Jawa. Ya, Jawa yang lama. Oke. Saben wong kang melu balapan iku njaga dirine ing samubarang prakara. Wong mau padha tumindak mangkono supaya oleh makutha kang kena ing rusak. Balik kita padha ngarah bisa oleh makutha kang langgeng. Puji Tuhan yang ngerti bahasa Jawa pasti tahu. Jadi perjuangan kita ini harus serius. Ya, saya pernah saksi berapa banyak tahun yang lalu, ya, saya disuruh mengunjungi, melayani atlet yang sudah masuk pelatnas. Waduh, itu seru sekali. Handphonenya aja harus dipegang oleh pelatih. Saya tanya kenapa? Waduh, lucu sekali jawaban. Bahaya, Pak. Bahayanya kenapa? Saya tanya, kenapa Pak HP-nya harus dipegang oleh pelatih? Sambil senyum pelatih bilang, yang paling berbahaya itu kalau ada berita dari pacarnya. Saya tertawa. Oh iya Pak? Iya, berita dari pacar itu bisa mempengaruhi konsentrasi. Wih, keren juga ini. Nah, terus yang kedua, berita dari orang tua. Itu kami harus seleksi. Apa saja yang dikirim dari pacar dan orang tua harus diseleksi. Karena itu bisa mempengaruhi semangat, bisa mempengaruhi staminanya. Wih, betul juga. Nah, maka itu dalam pertandingan ini kita harus menang. Puji Tuhan, kita diberi roh penguasaan diri. Dengan kekuatan Roh Kudus, pasti kita bisa menguasai diri dalam pertandingan iman. Betul sekali. Oh, terima kasih Bapak. Jadi jangan main-main, kita harus serius dalam pertandingan iman kita ini. Kita harus menjaga halangan-halangan apa saja yang bisa menghambat kita. Maka itu pengaruh-pengaruh di sekitar kita harus kita awasi, kita jaga dengan baik. Nah, dalam pertandingan ini saudara, siapa lawan kita? Hampir 100% kita berkata setan itu. Ternyata tidak. Lawan terbesar kita ternyata diri kita sendiri. Catat itu. Lawan, musuh pertandingan iman kita ternyata bukan si setan, tapi diri kita sendiri. Maka itu tidak sedikit anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus dikalahkan bukan oleh yang dari luar, tapi seringkali kita dikalahkan karena musuh yang dari dalam ini. Maka itu ada istilah dalam bahasa Indonesia, musuh yang berbahaya bukan musuh yang dari luar, tapi musuh di dalam selimut. Itu istilah konyol dari bahasa Indonesia, musuh yang di dalam selimut. Dan itu dipakai sampai hari ini. Betul, musuh yang terbesar dalam hidup adalah ego kita ini, aku. Maka itu dalam bahasa Inggris, satu-satunya bahasa kalau menulis aku, I, huruf I harus huruf besar. Saya nggak tahu itu kenapa itu orang Inggris bisa menemukan tulisan itu I, aku, itu huruf besar. Nah, memang itu manusia, kesombongan kita, ego kita. Maka itu saudara, kalau kita bisa menaklukkan ego kita, manusia lama kita, daging kita, maka percayalah semua kita akan jadi pemenang yang sejati. Karena musuh terbesar itu ada di dalam kita sendiri. Sering orang berkata, oh musuh terbesar saya itu percabulan, perjinan. Maaf, itu bukan musuh terbesar. Musuh terbesar adalah malas. Kemalasan itu musuh terbesar. Baru yang lain-lain. Jangan anggap enteng. Saudara, ada yang punya hobi suka menunda sesuatu yang bisa dikerjakan saat ini atau hari ini. Jangan kita tunda untuk besok. Coba jelaskan ini.
Malas itu musuh terbesar loh dalam hidup kita. Jangan anggap enteng malas itu. Aduh, jadi kita harus tahu konsep ini dalam kehidupan kita. Karena Papa nggak ingin kita masing-masing dikalahkan oleh si kunyuk itu dengan macam-macam kelemahan kekurangan kita. Jangan izinkan. Kalau kita sudah tahu kelemahan-kelemahan kita itu bagaimana, maka kalau kita dalam hidup ini bisa mengalahkan semuanya itu, kita pasti akan jadi pemenang yang sejati. Tidak mungkin kita bisa dikalahkan oleh apapun juga dalam kehidupan ini. Keren ya saudara, kalau kita mau taat, mau hidup, mau mengerjakan apa yang Papa sediakan buat kita. Terima kasih Papa untuk anugerah. Ayat 26. Ayat 26. Coba kita lihat ini. Ayat yang ke-26. Oke? Ya, supaya semua kita menjadi orang-orang yang hebat, pemenang yang sejati di akhir zaman ini. Haleluya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Wah, ngaco ini. Kalau pertandingan lari terus lari kiri, lari kanan, aduh jangan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Wah, nggak lucu kalau ada petinju tapi nggak pernah kena, kayak ninju angin saja. Nah, jadi punya aturan BIS. Itu sebabnya saya berlari dengan tujuan yang tertentu. Seperti dalam pertandingan tinju, saya tidak memukul dengan sembarangan. Harus tahu aturan sasaran TSI. Jadi, saya tidak berlari dalam perlombaan rohani ini seperti orang yang berlari tanpa sasaran yang pasti. Wih, jangan sampai. Contoh, pertandingan lainnya, saya tidak bersikap seperti petinju yang asal meninju dan pukulannya tidak kena pada sasaran. Saudara, ayo mulai hari ini kita harus tahu target yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke, terjemahan apa itu? The message. I don't know about you. Aku nggak tahu tentang kamu, but I'm running hard for the finish line. Aku nggak tahu tentang kalian yang lain, tapi aku akan periksa diriku sendiri. Aku sedang berlari dengan sekuat tenaga untuk mencapai garis finish. I'm giving it everything I've got. Aku menyerahkan semua yang aku miliki. Aku serahkan semua. No, slow living for me. Nggak ada hidup yang mau manja-manja, cari enak, menguntungkan diri sendiri, egois. Enggak, aku tidak hidup seperti itu. Terima kasih Pak FIH. Jadi saya lari menuju sasaran dengan tujuan yang pasti. Saya berjuang untuk menang. Saya tidak berlaku seperti seorang petinju yang mukul-mukul angin atau berayal-ayal, khayalan saja. Jangan. Nah, jadi menurut firman ini, untuk saudara dan saya bisa menang dalam semua pertandingan, termasuk peperangan, ya, di antar negara pun, ya, ini penting. Di dalam semua pertandingan, di dalam semua peperangan, ada satu poin yang sangat penting. Mengenali kekuatan dan kelemahan musuh, ya. Untuk jadi pemenang yang sejati, maka saudara dan saya harus bisa mengenali musuh kita, kelebihannya, kekurangannya. Harus. Nah, setelah kita tahu ternyata musuh terbesar itu nggak pernah jauh dari kita. Musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Maka itu penting sekali saudara. Di dalam hidup, perjalanan iman kita ini mengenali kelemahan, kekurangan, kesalahan diri kita sendiri. Kita pun harus belajar untuk mengenali kelebihan-kelebihan kita. Ini penting sekali. Maka itu celaka kalau kita, maaf ya, ada orang rajin doa puasa, ada orang rajin doa pagi, ada orang rajin doa malam, ada orang rajin di menara doa, ada orang yang rajin ikut ini, ikut itu pelayanannya, tapi nggak pernah mengenali dirinya sendiri. Maaf, orang seperti itu walaupun aktif, saya punya istilah jangan tersinggung. Orang seperti itu disebut maha hadir. Wih, apa itu maha hadir? Karena orang itu rajin ikut ini, pelayanan itu, ikut seminar ini, ikut retreat ini, ikut doa ini. Waduh, nah itu istilah saya maha hadir. Tapi
Tapi orang seperti itu tidak pernah mengenali karakternya sendiri, tidak pernah mengenali siapa jati dirinya, kelemahan kekurangannya nggak pernah dia teliti. Dalam pengalaman saya pelayanan selama ini, ternyata orang-orang seperti itu ngaco. Maaf, malah kehadirannya nggak disukai oleh banyak orang karena dia cuma ingin eksis, ingin diakui, tapi karakternya, maafkan saya, nah akhirnya jadi batu sandungan orang seperti itu. Jadi penting sekali untuk kita mengenali diri kita sendiri. Berapa contoh, ada orang yang terlalu sensitif, sensi istilahnya. Waduh, itu repot sekali. Orang yang terlalu sensitif pasti gampang tersinggung. Orang yang terlalu sensitif, hampir semua orang di mata dia itu nggak ada benernya, semuanya salah. Nah kan repot hidup seperti itu. Maka itu saya punya prinsip, kalau sampai ada 3 orang yang tidak saling kenal, ya ini prinsip saya dalam hidup. Kalau sampai ada 3 orang yang tidak saling kenal, 3 orang ini, lalu 3 orang ini mengatakan hal yang sama tentang saya, ya perhatikan. Ayo kita bersikap rendah hati sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai sport, ya, sebagai atlet. Begitu ada 3 orang yang tidak saling kenal dan mengatakan hal yang sama tentang saya, tentang saudara, jangan sombong. Berarti itu waktunya kita periksa diri. Kemungkinan besar, saya berkata kemungkinan besar, betul itu kita. Maka itu sampai ada 3 orang yang mengatakan hal yang sama. Jangan sombong saudara. Ayo kita rendah hati, koreksi diri, minta Roh Kudus untuk menunjukkan apa yang kurang dari kita. Saudara, ini loh sifat manusia itu. Ya, saya harap semua kita mengakui apa itu. Ternyata yang namanya manusia, maaf loh, jangan tersinggung. Kan nggak ada yang nggak manusia di sini, bukan? Maaf, untuk belajar. Karena ini penting. Yang disebut manusia adalah orang, adalah pribadi yang sangat sulit menemukan, mengetahui, mendapatkan kekurangan, kesalahan diri sendiri. Tapi yang namanya manusia ini paling pinter, paling pandai kalau melihat salahnya orang lain. Ayo semua kita ngaku, itu manusia. Nah, dalam falsafah Jawa ada istilah begini, siapapun orangnya, maka tidak akan ada orang yang pernah bisa ngelihat punggungnya sendiri. Kita nggak pernah tahu di belakang kita ini ada apa, kita nggak pernah tahu. Maka itu ayo mulai hari ini kita bersyukur kalau Tuhan izinkan ada saudara-saudara kita yang kita kenal ataupun tidak. Tiba-tiba saudara-saudara kita itu ngomongin kita tentang satu hal. Maka itu saya pakai kata 3 orang. Kalau ada 3 orang yang tidak saling kenal dan mengatakan satu hal yang sama tentang kita, jangan sombong. Mari kita rendah hati, kita periksa. Kemungkinan besar itu betul. Karena 3 orang gak saling kenal. Nah, kalau saudara bisa hidup seperti ini, maka kerendahan hati kita akan dilihat oleh banyak orang. Nah, di dalam pertandingan iman seperti ini, ya, dalam pertandingan iman seperti ini, maka semua kita akan jadi pemenang yang sejati. Karena kita menerima nasihat, kita menerima masukan, kita terima. Jelas ya, kalau hidup seperti ini saudara, kemenangan pasti akan ada di pihak kita. Dan kita nggak akan bisa dijatuhkan oleh keadaan apapun juga. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, saya akan ganti. Karena kita sudah bicara dari tadi soal perlombaan. Karena kita mempunyai banyak supporter. Ya toh, dalam pertandingan pasti ada supporter. Kalau saudara pernah dengar, hanya dari Surabaya ada supporter namanya Bonek. Ternyata itu cuma Bondo Nekat. Itu cuma ada di Surabaya, supporter Bonek itu. Ya, masing-masing kota yang punya klub sepak bola pasti punya supporter. Karena kita mempunyai banyak supporter, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Lihat caranya jadi pemenang sejati. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, inilah musuh yang terbesar, yaitu di dalam diri kita. Saudara dan saya harus tahu beban apa yang kita bawa dalam hidup,
dosa apa yang menjadi rintangan untuk kita menang, itu harus kita yang tahu. Gak boleh orang lain yang tahu. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. PS. Nah, mengenai kita sendiri, ada kata nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali supporter. Sebab itu, marilah kita membuang semua yang memberatkan kita. Dan buang semua dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. TSI. Oleh karena semua itu, saudara-saudari, marilah kita ingat dan mengikuti cara hidup para pahlawan iman kita yang sudah mendahului kita dan yang sedang menanti-nantikan kita sekarang. Jadi, marilah kita lepaskan. Ulangi lagi, saudara dan saya harus mengenali kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, dosa-dosa kita, hambatan-hambatan untuk kita jadi pemenang. Kita harus tahu, tolong kami Roh Kudus. Jadi, marilah kita lepaskan dan tinggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita jalani. Dan marilah kita terus berjuang mencapai tujuan kita, garis finish itu. Terima kasih Pak untuk menyediakan perlombaan yang luar biasa ini. Jelas ya, saudara-saudara yang kami kasih, berjuanglah dengan baik ya. Maaf, kan sering terjadi masa hukuman belum lunas, artinya belum beres. Ketambahan masalah. Aduh, sedih kalau mendengar itu. Sabar ya, saudara warga binaan. Memang gak enak hidup di situ. Udahlah. Kalau memang itu karena kesalahan kita, kita terima. Tapi tolong, jangan nambahkan jumlah tahun hukuman kita. Karena kita gak turut peraturan waktu di dalam. Hati-hati dengan jebakan-jebakan, maaf teman. Hati-hati jangan terpancing emosi, lalu marah. Dan tanpa sadar, saudara buat salah lagi. Jangan. Selesaikan dan jangan pernah pikir kembali lagi ke situ dalam nama Yesus. Jadilah pemenang-pemenang yang benar, yang sejati, bukan pemenang yang abal-abal. Jangan. Percayalah, Bapa di surga menyertai saudara semua. Ayo, hari ini kita berlomba dengan benar ya. Kenali kelemahan-kelemahan kekurangan kita, supaya kita nggak bisa dijatuhkan oleh musuh. Ayat 2, Ibrani 12. Marilah kita melakukannya. Nah, ini peraturan perlombaan iman kita. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Ya, melakukan perlombaan ini, pertandingan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya ulangi, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi fokus perlombaan kita bukan kiri kanan, bukan uang, bukan itu, tapi fokus mata ini tertuju kepada Tuhan Yesus. Wih, luar biasa kalau ini bisa terjadi ya. Biarlah mata kita tertuju pada Yesus, betul, serta memandang kepada Yesus. PS, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Ada TSI, dalam pertandingan ini biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Maaf, saya punya ilustrasi, kiranya nggak pernah terjadi lah. Mungkin ada, cuma kita nggak tahu. Suatu hari ada pertandingan atletik. Nah, salah satu atletnya itu diberitahu pacarnya, aku nanti ikut nonton lo di pertandinganmu. Terus aku nanti duduk di sebelah ini ya, dan aku pakai baju ini ya, dan aku pakai topi ini ya. Pokoknya mencolok supaya kamu tuh bisa ngelihat aku di mana. Halo, yang pernah jatuh cinta pasti ngerti istilah ini. Walaupun pacarmu ikut nonton di gelanggang pertandingan itu, para atlet, kamu jangan tola-tole sambil lari. Pacarku duduk mana ya? Pacarku duduk mana ya? Oh iya, aku cari itu. Katanya dia pakai topi warna ini. Kira-kira duduknya sebelah mana? Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Aduh, bego betul. Kalau sampai seperti itu, nggak konsentrasi kepada garis finish, tetapi dibawa untuk mengalihkan perhatian kepada yang lain.
Nah itulah. Maka itu supaya kita jadi pemenang yang sejati, jangan kita mau dialihkan perhatian kita oleh si kunyuk itu dengan dosa-dosa yang bisa menjerat kita, dengan beban-beban yang begitu berat membuat kita nggak bisa maju dengan baik. Jangan. Konsentrasi penuh kepada garis finish. Konsentrasi penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami supaya kami betul-betul bisa melakukan pertandingan ini dengan baik. Berapa banyak tahun yang lalu saya lupa. Ada seorang gembala waktu itu masih muda. Ya, namanya Jeffrey Rahmat di Jakarta Praise Community Church. Dia nulis buku. Judulnya menarik, Permainan Cantik. Wah, saya mendengar itu, saya tertarik. Dan kebetulan Pak Pendeta Jeffrey Rahmat memberi saya kesempatan untuk nulis kata-kata tentang buku itu. Nah, dalam buku itu hamba Tony menulis, ada permainan yang tidak cantik. Di dalam buku itu Pak Jeffrey Rahmat menulis, sangat menyedihkan. Ada pemenang-pemenang yang permainannya tidak cantik. Nah, kalau saudara senang sepak bola, pasti saudara punya idola, pemain-pemain idola yang permainannya cantik sekali. Cara dia membawa bola. Waduh, senang sekali melihat itu. Jelas ya? Nah, maka itu ayo dalam pertandingan iman ini kita berlaku benar loh. Jangan sampai kita berbuat salah. Malu kalau sudah menang tapi akhirnya didis ya. Sedih sekali kalau melihat itu. Maka itu kenali kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Di bagian mana? Supaya kita tidak dikalahkan lagi. Musuh manusia itu ego, kemalasan, tidak fokus. Saya jadi ingat Petrus juga tidak fokus ketika berjalan di atas air. Akhirnya tenggelam. Betul. Maka itu kita harus fokus ya untuk memenangkan pertandingan ini. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Sehingga dunia ini pasti akan memuji pelatihnya. Betul ya? Semua grup yang menang ya, semua pemain yang menang dapat medali emas. Sadar nggak? Pelatihnya yang akan dapat pujian. Nah, siapa pelatih kita? Roh Kudus dan Tuhan Yesus fokus kita. Maka kita tidak akan gagal. Kita akan menang dengan cara yang elegan. Tahu kata elegan ya? Menang dengan cara yang mulia. Bukan menang dengan cara yang licik dan tidak cantik dalam permainan itu. Jangan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dalam hidup ini? Nah, kita harus punya ini. 1 Korintus 9 ayat 27 ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Begini yang Tuhan maksud. Kita harus hati-hati dalam pertandingan iman ini untuk kita jadi pemenang ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, namun aku melatih tubuhku dengan keras dan menguasainya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. PS, saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Woi, terima kasih. Digembleng dengan keras. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, ternyata saya sendiri ditolak. Aduh, itu ngenes, bahasa Jawa bilang, menyakitkan sekali. TS. Sebaliknya, saya seperti olahragawan yang dengan sengaja mengikuti latihan keras supaya bisa menguasai tubuh dan pikirannya. Saya melakukan itu supaya saya jangan sampai tidak menerima hadiah kemenangan sesudah saya mengajak orang lain untuk masuk dalam perlombaan rohani ini. Nah, ini yang kita harus jaga. Jangan sampai saudara kita gagal karena kebodohan kita, karena kesalahan kita. Ada komen saya baca di Facebook. Pertandingan iman, kita harus mentaati peraturan-peraturan pertandingan. Menguasai diri sedemikian rupa, menyangkal diri, kenali kelemahan-kelemahan kita. Musuh kita adalah dari diri kita sendiri, ego kita. Jadilah pemenang sejati yang memenangkan medali emas yang kekal. Tinggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi perjalanan iman kita. Pandangan kita harus ke depan
fokus kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, pasti kita jadi pemenang. Amin. Ada yang komen, saya mau, ini dari Tegal, saya mau berlatih dengan keras dan disiplin dan bermain cantik. Haleluya. Biar Roh Kudus dan Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidupmu. Amin. Sungguh saudara, setiap kali klub-klub itu menang, atlet-atlet itu menang, pasti yang dapat pujian ya pelatihnya. Karena pelatihnya hebat. Maka itu kalau ada klub yang kalah, biasanya pelatih mengundurkan diri karena dia merasa gagal. Dan percaya enggak, Roh Kudus dan Tuhan Yesus adalah pelatih yang hebat. Amin. Asal yang dilatih nurut. Percuma dilatih oleh pelatih yang luar biasa, coach yang hebat, tapi kalau yang dilatih nggak pernah nurut, nggak ada gunanya kehebatan pelatih yang hebat itu. Jelas ya? Maka itu Roh Kudus akan menolong kita untuk semua yang kita ajak dalam pertandingan rohani ini menang, tapi kita hanya ditolak. Menyedihkan sekali kalau itu terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk hal yang luar biasa. Dalam pertandingan iman ini kita harus tahu daerah atau medan pertandingannya, ya harus tahu. Saya sempat ngikuti sebentar klub Jerman yang bertanding di Inggris di Stadion Wembley kalau nggak salah ya. Nah, stadion itu nggak boleh dipakai latihan karena dipakai oleh banyak pertandingan. Saya nggak sengaja tiba-tiba ngikutin berita. Nah, pelatih Jerman ini takut kalau timnya nggak menguasai lapangan karena nggak dicoba dulu. Nah, tapi pihak panitia tidak mengizinkan Jerman pakai latihan karena stadion itu dipakai ketat sekali oleh banyak pertandingan. Setelah saya dengar Jerman kalah, pasti orang berkata, ya karena mereka nggak menguasai medannya, nggak tahu rumputnya kayak apa. Waktu saya belajar itu ternyata penting sekali. Dalam pertandingan iman kita mengenali medan perangnya itu seperti apa. Ini penting sekali untuk kita tahu. Saudara tolong catat, medan perang kita itu adalah pikiran kita. Tolong dicatat, medan peperangan kita itu pikiran kita. Oke, anak saya komen di Instagram, betul banget Pak, pelatih membuat kita kuat, tapi kitanya mau yang gampang, sesuai harapan kita saja. Betul, rugi kita kalau begitu. Banyak murid, ada yang ngomong lagi, banyak murid kepala angin, nggak mau diatur, maunya sendiri. Tuhan, jangan sampai itu terjadi dengan kami dalam nama Yesus. Nah, bagian terakhir ini saudara, oh Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Medan peperangan kita, medan pertandingan kita harus kita kenali supaya kita bisa tahu ternyata medan peperangan kita itu pikiran kita. Saudara, virus ini kurang ajar betul. Menyerangnya di pikiran dulu. Baru panas dikit sudah takut. Aduh, jangan-jangan. Aduh, jangan-jangan. Baru nggak bisa cium sedikit. Aduh, jangan-jangan. Nah, kalau lagi pilek, hidungnya mampet, maaf ya. Pokoknya jangan pikiran ini diizinkan ngomong yang tidak. Tetap percaya kepada Tuhan. Berarti saudara, iblis untuk mengalahkan kita, dia akan pakai cara mengganggu pikiran kita. Khawatir, was-was, gelisah, takut, jangan-jangan. Aduh, jangan seperti itu. Ayo kita semuanya menang. Kita lihat sekarang bagaimana cara Papa melatih kita. Mazmur 18 ya. Mazmur 18. Ini ayat yang terakhir. Mazmur 18. Dalam pertandingan iman kita, Papa kita luar biasa. Mazmur 18 mulai ayat 32 ya. Terima kasih Papa, Engkau janjikan kemenangan yang luar biasa ini. Tuhan, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Apa itu ikat pinggang keperkasaan? Dalam pertandingan nggak boleh ada pakaian kedodoran. Ngerti ya? Nggak boleh, harus ketat. Bahkan semua olahragawan apalagi perenang diusahakan pakai pakaian seringan mungkin, pakai sepatu seringan mungkin supaya nggak jadi beban berat. Ya, ada komen dari Makassar. Pikiran lalu hati adalah yang paling sulit dikendalikan kalau tidak diisi firman Tuhan. Betul. Terima kasih. Saudara, jangan kita kalah ya. Ini Papa kita dalam peperangan pertandingan yang kita hadapi supaya kita jadi pemenang sejati. Tuhan, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Medan perangnya harus rata. Ayat 33. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit
bukit. Saudara, di antara semua binatang, apalagi yang pelanduk, ya ini sejenis rusa. Kaki mereka itu kecil tapi kuat. Nah, rusa itu bisa berdiri, bisa berlari dengan cepat di bukit batu yang miring-miring, yang lubang-lubang. Mereka itu luar biasa. Nah, Papa di surga terhadap kita seperti itu. Dalam pertandingan iman ini, Dia buat kaki kita itu hebat sekali. Jadi nggak akan bisa jatuh. Terima kasih Papa. Ayat 34. Jelas ini. Ini instruktur perang kita. Ini coach kita. Ini pelatih perang kita. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Haleluya. PS, Ia melatih aku untuk berperang sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Terima kasih Tuhan untuk janji itu. Sekarang, kalau pelatih perang kita adalah Papa kita sendiri, kan gak lucu kalau kita kalah. Memalukan pelatihnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tangan ini kau latih berperang. Dahsyat Bapak. Saya pertama kali belajar ayat ini langsung saya membayangkan itu saya masih kecil. Saya nggak tahu saudara pernah belajar seperti itu. Pertama kali saya belajar nulis, ya saya nggak tahu apakah semua orang begitu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi pertama kali saya belajar nulis, itu yang saya terharu sampai hari ini saya masih ingat. Saya pegang pensil, lalu tangan Papa saya pegang tangan saya. Sebenarnya nggak itu ya. Terus dia yang menggerakkan tangan saya untuk nulis. Saya nggak akan lupa kesan itu waktu pertama kali saya belajar nulis. Ketika saya jadi hamba Tuhan dan membaca Mazmur 18 ayat 34 ini, saya ingat bagaimana tangan Papa saya melatih saya. Kalau begitu, ketika instruktur perang kita, pelatih perang kita adalah Papa di surga. Saudara bayangkan, kita yang pegang pedang, tapi tangan Papa kita yang mengayunkannya. Wah, itu kan luar biasa. Terima kasih Pak. Suatu kesempatan besar yang Bapak berikan kepada kita untuk latihan perang di medan pertempuran pikiran. Betul, jaminan kemenangan sudah ada dan tertulis melalui firman-Nya. Kita punya pelatih terhebat. Mari semua percaya dan mau mengerjakannya. Terima kasih. Dan itu betul ya, jadi tangan Papa kita ini yang mengajar kita berperang. Pasti lengan kita jadi kuat, busur sekuat apa kita bisa lenturkan. Terima kasih Pak. Ayat 35. Ayat 35. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanku. Mau apa lagi? Masih takut kalah? Terlalu kita. Kalau perisai keselamatan yang di tangan kiri kita itu bisa menangkis semua senjata dari musuh. Papa, terima kasih untuk ini. Saudara, di masa-masa menakutkan ini, ayolah, ayo. Kita melihat Papa kita setia pada kita dalam peperangan ini. Terima kasih Pak. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Ini lebih jelas pelatih kita, instruktur kita, coach kita. Tangan kananmu menyokong aku. Terima kasih. Jadi ketika tangan kanan kita pegang pedang, yaitu firman, tangan kiri kita pegang perisai, ternyata tangan kanan Papa kita pegang tangan kita dan dia ayunkan pedang itu. Musuh mana yang bisa mengalahkan Papa kita? Musuh sehebat apapun nggak bisa mengalahkan. Ini kebenaran. Maka itu yang sedang ada beberapa di antara kita yang ikut belajar hari ini. Ayo semuanya bangkit. Jangan kalah. Ingat, maka itu bangkitkan iman. Terima kasih. Kemurahan-Mu membuat aku besar. PS, dengan kuasa-Mu aku menjadi unggul karena tindakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan lemah lembut-Mu telah membesarkan aku. Oh, puji Tuhan. 36. Ayo cepat, 36. Terima kasih Papa, Engkau jadikan kami pemenang yang sejati. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Jadi medan perang kita itu nggak sempit. Oh, luar biasa. Dan mata kakiku tidak goyah. Nah, yang pernah latihan bela diri, bentuk silat atau karate atau apa saja, saudara pasti tahu. Ada kata kuda-kuda. Dan itu punya dua letak kekuatan. Satu di mata kaki, dua di paha. Ya, itu yang belajar pernah tahu. Oh, ada yang kirim. Yesaya 26:12b. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 12b. Terima kasih ya. Saya ulangi lagi. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Puji Tuhan. Nah, kalau medan perang kita, Papa sediakan tempat yang lapang.
Sehingga kita punya gerak leluasa sekali. Nggak di tempat yang sempit. Kita pasti menang. Oke, ayat 37 yang terakhir. Terima kasih Bapak. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka. Buku Alkitab itu ayat 38. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka. Dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Iya, ayo hari ini kita habiskan ego kita, kelemahan kita, dosa kita, semuanya. Supaya kita menjadi pemenang yang sejati. Papa, terima kasih. Kami kagum akan kasih-Mu yang melatih kami seperti ini. Papa, Engkau sungguh luar biasa untuk hidup yang kami nikmati. Jadi siap ya saudara, kita jadi pemenang sejati, nurut dan tunduk pada pelatih kita. Jangan kita melawan dan berontak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.